Saya itu ingin Madura itu sebagai teritori yang betul-betul berdaulat secara geografis ya. Walaupun kita punya sejarah bahwa Madura itu awalnya adalah sebuah negara. Tetapi karena tekad dan semangat tetap menjadi bagian dari NKRI, maka di posisi itu kehendak dari Founding Fathers Madura itu harus diapresiasi. Nah, bagaimana mengapresiasinya? Nah, itu tadi. Jadi membangunkan kembali potensi-potensi yang ada. Jangan salah, Madura itu dulu pernah ada kereta api, Mas. Halo Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar ya kali ini ya. Dan kita bakal ngomong-ngomong soal Pulau Madura. Makanya, padahal udah ditemenin sama Mas Abrari, Yes. anggota DPRD Jawa Timur, Komisi D. Wah, Komisi D. pembangunan ini nih. Pembangunan sama infrastruktur. Wah, pas banget nih Mas, karena kan kita kan mau ngomonginnya soal Pulau Madura. Yes. Perkara infrastruktur di Madura itu oke, memang dia sudah mulai. Tapi masih banyak yang ketinggalan loh Mas. Yeah. Iya kan? Kayak masih ada beberapa titik yang ini perlu perhatian khusus nih Mas. Bener nggak sih Mas Abrari? Ya, kita sapa dulu. Boleh. Radio. Empower namanya Mas. Empower ya. Empower Oke, namanya. Jadi senang sekali bisa hadir di sini. Kita ngomongin soal Madura. Iya. Ini Madura bagian terpenting sebetulnya dari Provinsi Jawa Timur. Karena beberapa kali pilihan gubernur kan yang menentukan Madura. Nggak salah loh itu, bener. Satu itu. Bener itu. Yang kedua, jadi hari ini ada loh daerah terpencil yang 80 tahun kita merdeka yang belum teraliri listrik di Madura, di Kabupaten Sumeneb itu. Astaga. Jadi bisa dibayangkan ya. Mas, 80 tahun. 80 tahun Indonesia Iya. merdeka, ada dusun tertentu di desa tertentu yang sampai hari ini belum kealiran listrik. Padahal kehidupan apapun hari ini bergantung kepada listrik. Bener. Apa sih sekarang yang nggak butuh listrik? Butuh semua loh Mas. Butuh. Astaga. Memprihatinkan kan? Itu dia, kaget saya dengarnya. Nah, Fanhar dengarnya kaget loh. Padahal Madura ini juga potensinya gede. Selain pemilu ya kan. Selain pemilu itu ada banyak juga sumber daya alam juga. Ya. Oke gitu kan. Tapi masalah konektivitas deh kalau kita bicara Madura Mas. Infrastruktur. Ya. Yang paling mendesak apa tuh di Madura? Yang paling mendesak dari infrastruktur itu kan jalannya. Karena jalan ini adalah zona yang harus dibuka. Wajib. Kalau nggak ada jalan kan apapun nggak bisa masuk. Yang kemudian berikutnya adalah hal-hal yang melengkapi jalan. Tentu saja infrastruktur. Nah, kaitannya dengan ini, koneksivitas ini, kita butuh listrik. Oke. Nah, jadi saya ingat betul 5 tahun yang lalu ketika Menteri Pendidikan kita itu kemudian mewajibkan peserta didik yang mengikuti ujian nasional berbasis IT. Pakai komputer waktu Yes. itu kan. Move dari yang beri itu ya kan. Betul. Jadi lucu di Madura itu. Jadi begitu ada program itu, anak-anak kelas 12 itu mau ujian. Ada yang listriknya ada, laptopnya ada, sinyalnya nggak ada. Alah. Ada yang laptopnya ada, kemudian listriknya nggak ada. Ya ampun. Nah, ini kan problem. Jadi perlu diketahui juga bahwa di Madura itu terutama Kabupaten Sumeneb kita punya 128 pulau berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Yang berpenghuni ada banyak nggak Mas? Ada. 128. Dari 128 itu yang berpenghuni ya kira-kira 100-an pulau. Banyak loh berarti. Banyak. Selama ini Vandar kira itu kan kepulauan tuh. Yes. Yang berpenghuni saya kira cuma ya 20-30. Enggak ya ternyata ya. Ternyata enggak. Seratusan. Iya. Jadi itu. Nah, di zona-zona seperti yang jenengan dauhkan tadi itu nggak ada ini akses masuk. Sehingga listriknya itu biasanya pakai PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel dan Genset. genset. Oke. Jadi suplai energi
melalui apa namanya jaringan yang berbentuk diesel itu kan tidak apa namanya ya. Nggak sustain ya. Yes, Nggak betul. sustain banget. Dia Hmm, cuman bergantung pada diesel. Yang ini solarnya juga dikirimnya pakai kapal. betul. Susah lagi. Jadi begitu solar itu nggak ada, habislah. Nah, Jadi saya ingat sebuah buku yang ditulis oleh Ibu Kartini. Kalau dulu kan habis gelap terbitlah terang. nah ini. Nah di Madura itu habis gelap terbitlah gelap gitu kan. Aduh, Jadi parah banget. Iya, 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 Nah di posisi itu saya kira pemerintah pusat melalui Ibu Gubernur ini mau tidak mau, suka atau tidak suka harus memperjuangkan nasib orang Madura ini yang secara konektivitas dari perspektif kelistrikan sampai hari ini kembang kempis gitu. selama ini belum ada program, Mas. Ada, tetapi kan tidak menyentuh. Tidak menyentuh terutama di kepulauan. Jadi aksesnya susah. Jadi pernah ada menggunakan energi matahari. Tapi yo kita tahulah ketika misalkan musim seperti sekarang anomali maka pasokan pun nggak bisa jalan. Cuma ada kabar sih dari pemerintah pusat itu melalui Pemprov Jawa Timur akan ada aliran listrik terutama ke kepulauan. Lewat jalur laut. Yes, lewat jalur bawah laut. Tetapi hari ini realisasinya masih belum. Itu kalau misalkan gini, Mas, kan proses yang bawah laut ini kan masih proses ya katanya tadi kan. Proses. Kita ngomong jalur transportasi lautnya dulu deh, ke akses-akses daerah yang kok mau bilang terpencil itu agak gimana, tapi fakta ya, Mas ya. Betul. Apakah tidak bisa diperbaiki konektivitasnya lewat jalur kapal dulu deh, transportasi laut dulu deh? Ya, jadi kita itu di Kabupaten Sumeneb yang banyak pulau, baru yang melayani rute penyeberangan ke 120 sekian pulau itu, kan baru ada 5 kapal nih. Ada kapal yang dari Surabaya connecting ke Masa Lembu, connecting ke Kangean dan seterusnya. Ada yang dari Banyuwangi connecting juga ke Sapeken. Tetapi orang yang membutuhkan banyak sehingga kemudian tidak tidak memadai. Dari sektor ini saja itu sudah tidak memadai. Belum pada sektor-sektor yang lain, terutama ketika misalkan musim angin ya. Kapalnya nggak bisa. Yes, Iya. kapalnya nggak bisa berlayar sehingga wah ngeri. Jadi itu tadi jadi mengapa urusan dimulai dari kan ini kan tidak bisa berdiri sendiri listrik. Betul, betul. Jadi ada pihak-pihak yang seharusnya kemudian membantu sehingga terintegrasi dengan baik. Ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur mau menghidupkan pulau, semuanya akan mengarah ke sini. Iya. Di sehubnya misalkan ayo siapin nih perangkatnya kaitannya dengan angkutan transportasi ini. Kemudian pengairannya semuanya supaya realisasi berkaitan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak itu bisa terpenuhi. Ada satu momen dulu di mana angin kencang, kemudian Kapal nggak bisa jalan. kapal nggak bisa jalan. Jadi masyarakat ya hanya mengkonsumsi yang ada di luar lampu tadi itu ya. Astaga. Jadi 1 liter bensin itu pernah 1 liter itu dihargai 50.000. Mas, di sini 1 liter itu masih 10 ribuan loh Ya, ya. kalau di eceran mungkin 11-12 lah ya. Iyalah, Nah, ini 50 ribu. 50.000. Dan ini di Madura yang, ya ampun, ini sama Surabaya deket loh. Kita nggak usah ngomong Papua deh, yang jauh kan sama Surabaya. Tapi ini dari di Madura aja bisa sampai segitu. Ya, jadi mungkin orang luar memahami Madura itu adalah satu teritori yang sederhana. Oke. Tetapi ketika di breakdown, nah, saya mau cerita misalkan di sisi utara Madura itu ada satu pulau namanya Pulau Keramian, Kecamatan Masa Lembu. Bisa dibayangkan dari Pulau Keramian ini, kalau mau ke Banjarmasin, Lebih dekat ya. itu butuh 4 jam. Tetapi kalau mau ke ibu kota kabupaten butuh 20 jam. Kok bisa, Mas? Nah, Kok bisa? jadi bisa dibayangkan itu. Nah, kemudian yang kedua di sisi selatan ada namanya satu Pulau Sakala, Kecamatan Sapeken. Kalau mau ke NTB sekitar 4 atau 5 jam. Tetapi kalau mau ke ibu kota kabupaten butuh 20 sampai 22 jam. Seharian loh itu. Yes. Nah, itu kendala-kendala yang
secara real bisa kita amati, bisa kita lihat sebelum kendala-kendala yang lain tadi, yang soal tidak ada sinyal, yang soal tidak ada energi listrik dan seterusnya itu. Ternyata masalah konektivitas di Madura ini nggak bisa dipahami potong-potong gitu ya, Mawar. Nggak bisa kamu lihat, oh ya Bangkalan bagus, Sampang bagus. Nggak cukup itu Mas ya. Karena Madura itu ternyata jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Lebih dekat ke Banjarmasin. Saya Samarinda tadi Mas ya? Banjarmasin. Banjarmasin, lebih dekat ke Banjarmasin daripada ke ibu kota kabupaten. Oh, jangan Jadi kalau di Surabaya itu ada jalan tol, di Madura juga ada jalan tol ngantol namanya itu. Jalan tol ngantol itu yang jedar-jedar gitu. Oh, astaga, dia bumpy kayak kuda kan Mas ya? Iya. Jadi memang mengerikan. Oleh karena itu saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan teman-teman media untuk menyampaikan Madura yang sesungguhnya, supaya ini kan keharusan sejarah ya. Iya. Keharusan sejarah, dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa awalnya Madura itu bukan hanya teritori yang menjadi bagian dari Jawa Timur. Tahun 59 itu Madura itu negara. Negara Madura. Ketika Republik ini menganut Republik Indonesia Serikat, Madura adalah negara tersendiri. Wait, padahal penasaran soal itu Mas. Tapi jangan kemana-mana ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Gimana? Penasaran nggak? Tahun 59, kata Mas Abrari tadi ya. Madura adalah negara. Kok bisa, Mas? Oke, jadi dulu itu kan negara ini setelah merdeka pernah mencoba membuat sistem ketatanegaraan itu dengan konsep federal. Oh, waktu zaman Republik Indonesia Serikat ya. Iya. Waktu itu kalau nggak salah Perdana Menterinya Safrudin kalau nggak salah, tapi coba nanti kita harusnya benar sih waktu RIS itu memang eranya itu. Ya, nanti cuma setahun kan, tidak bertahan lama. Jadi jejak sejarahnya, ibu kota negaranya masih ada utuh sampai hari ini. Di mana? Di Pamekasan dulu ibu kotanya. Oh, di Pamekasan. Nah, itu negara. Nah, maksud saya kaitannya dengan koneksitas tadi itu soal transportasi, soal energi. Nah, Pemprov Jawa Timur harusnya peka ya. Kenapa harus peka? Jadi beberapa tahun terakhir ini kan ada gerakan tuh Madura provinsi. Yes. Iya, banyak tuh. Benar. Dari Provinsi Jawa Timur. Maksud saya sebetulnya mungkin bukan ke sana, cuma Madura agar diperhatikan. Yang kedua, nah di Madura itu kan gasnya banyak. Itu dia, banyak. Benar. Ada eksplorasi yang aktif sampai hari ini, hitungan saya itu ada sekitar 6. Satu di Bangkalan, satu lagi di Sampang, dan lainnya di Kabupaten Sumeneb, termasuk Kagian Energi Indonesia itu gitu ya. Nah, regulasinya berbunyi daerah penghasil itu tidak mendapat utuh. Dia hanya mendapatkan 6%. Maka dulu pernah ada berita gasnya diambil ke Jawa Timur, tetapi daerah sekitar penghasil gas dia tidak mendapatkan apa-apa. 6%, Mas? Yes. Kok dikit? Dikit. Jadi daerah penghasil yang kelewatan jalur itu 6% dari total yang didapat. Dan itu sama. Jadi kita bicara soal global, misalkan di Exxon Mobil, di Nyomon, di NTB, atau di tambang-tambang lainnya segitu itu. Nah, itu sebabnya melalui forum ini saya kira Ibu Gubernur yang terhormat mungkin menonton ini. Jadi ayolah. Jadi selain membangun sumber daya manusia, sumber daya energinya yang kemudian terdistribusi dengan baik kepada masyarakat Madura, terutama di Kabupaten Sumeneb yang sampai hari ini sebagiannya masih blackout ya namanya. Masih habis gelap terus gitu ya. Dan perlu diketahui, nah kalau kemudian Madura itu agak redup bahkan gelap, ini bisa mengancam populasi.
populasinya bisa tambah. cepat, Ya kan? karena nggak ada pekerjaan Betul, lain. karena nggak ada aktivitas lain. Nggak ada aktivitas Masuk lain. akal sih. Tapi kalau kita bicara Madura ini kan dia penghasil gas ya juga Gas, besar ya. juga di Jawa Timur kan Yes. Mas ya. Nggak ada perda gitu yang mengatur bahwa oke, ini daerah penghasil gas. Ya. Kita bentuk satu perda, harus kita bangun jalan di sana, harus kita pedulikan transportasi di sana. Nggak ada kayak gitu Mas. Kalau perda memang belum, tetapi regulasi dari pusat gitu ya. Nah, kalau perdanya itu hanya berbunyi bahwa CSR-nya itu harus kembali ke situ. Tapi kan tidak imbang. Iya. Tidak imbang artinya jalan-jalan, infrastruktur yang berada di sekitar penambangan itu selalu tidak imbang ketika dibandingkan dengan hasil tambang yang dikeruk. Dan siapapun di Republik ini tidak pernah tahu yang sesungguhnya. Yang diambil itu sebetulnya berapa sih, kan nggak pernah tahu. Oh iya, Nggak ada pernah tahu, datanya. nggak ada data. Itu dia, benar. Kalau itu Jadi CSR yang diberikan itu ya selalu tidak imbang. Adalah dari corporate yang bergerak di bidang pertambangan ini yang mensisihkan sebagian dari keuntungannya untuk membangun jalan. Tetapi sekali lagi Pulau di Sumeneb itu 128, terus pembandingnya hanya 5 atau sampai 6 pengeksplorasi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini berarti PR-nya masuknya ke APBD, Mas. Kuat APBD kita untuk bangun konektivitas di Madura. Saya kira iya. Jadi kalau pada level kabupaten, kalau di kabupaten di Madura, 4 kabupaten di Madura itu bicara APBD-nya itu kan tidak lebih dari 3 triliun per kabupaten. Dan ini jauh lebih sedikit dibanding provinsi. Tetapi sekali lagi provinsi juga banyak yang harus dikerjakan. Walaupun banyak yang dikerjakan, tetapi itu kemudian tidak menjadi alasan untuk menegasikan Madura, menegasikan Sumeneb. Itu loh maksudnya. Kan provinsi bisa cover kan ketika kalau ngandalin APBD masing-masing kabupaten yang 3 triliun tadi, berat loh Mas. Berat. Selama ini provinsi kayak dana transfer dari provinsi cukup nggak sih sebenarnya Mas? Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup dibanding kebutuhan. Apalagi hari ini ketika pemerintah memberlakukan kebijakan soal pengurangan. Semakin. Kata Pak Harto semakin itu. Semakin. Terus gimana Mas? Didorong nggak sama teman-teman? Ini kan ada teman-teman dari Dapil Madura itu ada 10 ya kalau saya nggak salah. Benar Mas ya? 12. 12. Yes. Dorong nggak itu supaya ayo APBD provinsi kasih lebih lah ini buat Madura gitu. Ya, jadi di kantor kami di Indrapura, jadi kalau kami menyebut itu kelompok Blok M gitu ya. Asik, kelompok Blok M. Ya. Kelompok Blok M itu tidak henti-hentinya bersuara agar Madura ini dipikirkan. Jadi di di Provinsi Jawa Timur kan yang berkepulauan banyak ya, hanya Kabupaten Sumeneb yang tadi sudah kita sebut aksesnya sangat susah. Kemudian listriknya juga susah dan seterusnya. Nah, kami minta teman-teman yang tergabung di dalam Blok M ini, ayolah Madura ini kita garap supaya orang Madura tidak keluar. Bangun Madura sendiri gitu. Yes. Dan kalau ada kayak perusahaan gas luar masuk ya SDM-nya dari dalam. Dari dalam. Nggak cuman jadi kayak pekerja di level bawahnya aja gitu kan. Harusnya bisa naik terus ke atas kan Mas? Harusnya ya. Harusnya. Ya, tapi di konsep ekonomi yang menganut no-lip itu. No-lip ini nih. No-lip ini. Iya. Jadi kita bisa lihat dimanapun. Jadi kami itu hanya menjadi penonton. Iya loh. Dan ini kata Bang Haji terlalu. Provinsi diam aja kan Mas selama ini. Alasannya apa? Kok nggak kasih perhatian lebih? Ada, provinsi tidak diam. Cuma mungkin konstruknya itu diubah. Sejauh ini yang saya amati Provinsi Jawa Timur membantunya itu pada konteks bansos, pada konteks bantuan kepada orang-orang miskin. Itu sih penting. Tetapi ini kan kalau ibaratnya sebuah mercon ini kan sumbu pendek. Selesai kan? Selesai. Nah, tetapi kalau kemudian terintegrasi dari jajaran
SOPD terkait di Provinsi Jawa Timur tentang Madura ini bersama-sama. Ya, mungkin bansosnya kita verifikasi lagi, kemudian kita alihkan nih kepada energi-energi. Karena kalau energi tersalurkan dengan baik kepada masyarakat, masyarakat ini kan punya daya, punya semangat, dan punya yang lain-lain. Jadi kalau menurut Mas Abrari ini bantuannya sebenarnya sudah oke, sudah ada. Sudah ada. Cuman ayo diubah mindsetnya. Ya. Gitu kan. Jadi Jangan kasih bantuan tunai, Betul. itu malah bikin dalam tanda petik manja ya Mas. manja. Jadi ya apa ya, ngasihnya itu bukan ikan tapi pancing. Sudah pernah dicoba mungkin Mas, terus tidak berhasil mungkin. Atau ada kendala lain Yang mana ini? yang ngasih pancing? Nah, yang ngasih pancing ini pernah dicoba. Ada salah satu pulau misalkan di Kecamatan Gili Genteng itu. Nah, jadi lemahnya di pemerintah itu, dia selalu ingin menyebarkan program. Nah, bisa dibayangkan, kalau menurut saya itu, ini tuntaskan dulu. Ketika ini tuntas, baru pindah ke tempat yang lain. Nah, pemerintah provinsi itu kan tidak selalu begitu. Ini dibangun sedikit, di situ dibangun sedikit. Nggak tuntas, nggak ada pilot proyek. Jadi ketika ini sudah rusak, di sini anggaran lagi. Ya bikin satu, satu etalase, satu proyek, satu program yang tuntas. Itu loh. Kadang itu bikin satu, belum selesai. Bikin lagi. Terus biar kelihatan banyak. Nah, kayaknya rusak. Ya. Apa itu? Udah mau benerin udah nggak bisa, Mas. Effortnya udah geser ke sini. Ya. Oke, ini berarti tantangannya adalah dalam tanda petik tantangan politik berarti. Ya, makanya karena gubernur itu adalah jabatan politik, maka gubernur memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatannya secara politik, memperlakukan sistem tadi. Ayo dibangun satu sampai tuntas. Nanti nek wis iki rampung, pindah lagi, rambungin lagi dan seterusnya. Wah, iya. Jadi semakin seru kan ya Power. Kamu jangan kemana-mana deh. Aku masih punya banyak pertanyaan buat Mas Abrari karena perkara Madura ini ternyata tidak sesimpel yang Founder bayangkan. Tidak sesederhana itu. Itu dia. Jangan kemana-mana. Tetap di podcast Suara Rakyat Power. Lanjut lagi yang Power, masih sama Founder dan Mas Abrari. Terakhir kan tadi kita bahasnya ada tantangan politik. Yes. Dan gubernur sebagai jabatan politik harus bisa mecahkan ini. Ya. Kalau berhasil nih Mas, konektivitas di Madura semuanya connected, transportasi aman, listrik oke, air bersih jalan, pembangunan manusia beres. Madura bisa jadi sehebat apa Mas Abrari? Singapura itu tidak seluas Madura. Jadi kalau teritori Singapura yang sesempit itu dibandingkan Madura masih jauh lebih luas. Tetapi Singapura berjuang kemudian sampai menjadi negara kecil yang pengaruhnya besar. Nah, Madura itu sebetulnya sama. Jadi pintunya bisa masuk di mana-mana. Nah, kami punya mimpi sebagaimana dulu mimpinya orang-orang terdahulu ketika jembatan Suramadu dibangun. Itu sekitaran tahun 92 saya ingat saya, wacana tentang Suramadu itu sudah ada. Maka mimpinya itu bukan membangun di Madura, tetapi membangun Madura. Oke, ini kita sama loh, tapi beda. Ya, maknanya dalam loh. Dalam loh ini. Benar-benar. Kalau membangun di Madura ya sama. Tadi kalau hanya bangunannya di Madura, tetapi Maduranya ya seperti yang kita tahu. Nah, kalau membangun di Madura, kemudian kata orang Jawa itu dipetani. Oke. Jadi 4 kabupaten ini punya apa? Misalkan kalau semua sanitasinya baik, listriknya baik, kemudian jalannya juga oke. Nah, kita mimpinya masyarakat Madura itu kemudian ada zonasi. Ini kalau orang luar butuh keris kemana ini? Oke, datang ke sektor ini datang gitu ya. Jadi ke Sumeneb, karena Sumeneb itu ada kampung keris. Walaupun kerisnya kecil-kecil gitu ya, karena keris yang besar itu ada di Batu, namanya keris Dayanti. Nah, saya nggak expect, memang benar sih tapi. Jadi, nah itu, jadi kalau kita ini mau fosfatnya ada di mana? Nggak mungkin dong kemudian Bangkalan menjual semuanya, Sampang menjual semuanya, dan Sumeneb juga menjual semuanya, nggak mungkin. Jadi ada spesifikasi. Tetapi spesifikasi ini memerlukan itu tadi.
memerlukan yang lain-lain. Nah, kalau kita butuh ikan di mana ini. Nah, itu dulu pernah muncul sekitaran tahun 92 ketika saya menjadi mahasiswa ketika itu. Tetapi semakin ke sini kok ya hanya di mimpi saja. Nggak beres-beres dari 95 Nah, jadi sampai wacana. 2025 Ya, cuman masih wacana aja. wacana. Apa, Mas? Jadi yang pertama yang harus dikuatkan, jadi Madura ini bersatu dulu. Oke. Nah, Maduranya bersatu dulu dari ujung timur sampai ujung barat itu bersatu, dan nampaknya penguasa lama yang enggan bersatu waktu itu hari ini karena pemerintahannya terutama bupatinya sudah muda-muda, momentum ini ada. Harusnya bisa. Ya, momentum ini sudah ada, para bupati sudah berkumpul bagaimana membangun Madura bersama-sama, kemudian mempetani tadi kalau sentra ikan ini di mana, sentra batik juga di mana, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, karena masyarakat Madura itu adalah masyarakat yang religius, ada satu yang diinginkan oleh ulama terutama. Jadi kalau di Madinah itu namanya Madinatul Munawwarah. Oke. Kalau di Mekah itu Makkatul Mukarramah, Madura itu namanya Maduratul Mubarakah. Nah, Asik. barokah ini yang kemudian bisa dinikmati. Tidak mungkin loh daerah itu kemudian menjual apa saja, Nggak bisa. nggak bisa. Mau jadi jago di banyak hal, tidak mungkin. Tidak Tidak mungkin, betul. Angel itu. Betul, pasti Jadi- akan ada satu spesialisasinya, Ya, kan? nah, karena itu, jadi keyakinan politik kami itu, kalau integrasi antar Madura lalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur di effort oleh pemerintah pusat, maka mimpi-mimpi tadi itu bisa terwujud secara perlahan-lahan. Jadi ekonomi tumbuh, Oke. ekonomi tumbuh dan seterusnya. Ketika aksesnya ini kita penuhi. Nah, mungkin Mas Fahran tidak Benar, Mas. Fanhar ya, sorry. Fahran. Fanhar. Mas Fanhar. Ya. Nah, jadi kantong gas itu ada di Pulau Kangean. Oke. Oke. Dulu waktu saya masih anggota DPRD Kabupaten, mau ke apa namanya, ke PTK ini, Kangean Energi Indonesia ini muter, Mas. Dari Sumeneb ke Surabaya. Baru Dari Surabaya ke Bali, ke Bali ke Bali dulu, Oke. dari Bali kemudian ke kantong gas yang ada di Sumeneb itu. Astaga, muternya jauh loh. Jauh. Jadi katanya dengan tadi itu. Nah, Padahal bisa nggak sih sebenarnya dia direct gitu? bisa. Jadi sekarang sudah mulai ada pesawat ATR yang isinya 12 orang itu, yang terbangnya terbang rendah itu, Terbangnya dan terbang tingkat keolengannya itu seperti itu. Tetapi paling tidak yang ingin saya sampaikan, satu, jangan pernah berhenti membangun Madura. Itu kuncinya, supaya masyarakat itu tidak keluar. Kata Prof. Mahfud itu, Mas Fahron, Fanhar. Kata Pak Mahfud MD itu, kalau semua orang Madura itu pulang ke Madura itu bisa tenggelam. Penuh, banyak soalnya. Penuh. Iya. Nah, sebetulnya selain soal gas itu di Madura itu potensinya banyak. Potensi misalkan fosfat ya ada. Di daerah mana, Mas? Di daerah Sumeneb ada, di daerah Pamekasan ada. Kemudian batu baranya juga ada. Loh, batu bara. Iya, Saya baru dengar kalau batu bara. batu baranya juga ada. Wow. Cuma kan ini tadi, jadi kenapa masyarakat itu masih ragu-ragu memberikan ini, berkolaborasi tentang ini. Khawatir apa ya, cari orang Jawa itu dia pusing. Dikerok aja SDA-nya, Iya. nggak dapat apa-apa gitu. Kan. Betul. Nah, jadi misalkan Madura itu kan menghasil jagung. Nah, ya dibantu penghasil singkong juga iya. Biar masyarakat Madura itu tidak mengirim singkong keluar. Tapi hasil Pabriknya aja yang ditaruh di Madura. Lah. Nah, ini kan yang Betul, kita betul, perlukan. betul. Begitu juga soal ikan dan soal-soal yang lain. Saya kira butuh keterlibatan para pihak, terutama pemerintah yang ada di atasnya. Oke, biar nggak diapusi itu loh Mas sebenarnya. Ya. Harus gimana sebenarnya masyarakat Madura ini?
Nah, masyarakat Madura itu pertama kan di Madura itu ada 4 kabupaten, kemudian masing-masing kabupaten itu memberikan full mandat kepada katakanlah bupati. Nah, bupatinya memikir juga, jangan hanya berpikir bagaimana melanggengkan kekuasaannya, tetapi dia juga berpikir bagaimana masyarakat itu tercerahkan, terberdayakan, kemudian potensi ekonominya bisa jalan. Hari ini kan luar biasa untuk mencari pekerjaan. Makanya kita frame-nya balik, jangan mencari pekerjaan, kita ciptakan pekerjaan di masing-masing zona dan seterusnya. Nah, makanya kalau kemudian pemerintah itu betul-betul ingin membangun dimanapun ya, termasuk di Madura, saya kira nggak begitu rumit. Semangatnya harus ada dulu. Harus ada Dan harus diwujudkan, nggak ya. cuma semangat toh, Mas. Jadi berpikirnya itu kemudian jangan berpikir sebagai konsumen, tapi berpikir sebagai produsen. Oke. Nah, ini poinnya di sini. Dan pemerintah juga harus jadi regulator yang adil. Yes. Percuma kalau masyarakatnya udah punya effort, tapi dari sisi pemerintahnya, Ya, ini kan ada 4 kabupaten, nggak bisa menyatukan itu, Mas. ya. Tantangannya kan di situ berarti. Yes. Potensinya sudah ada, kemudian jangan salah gitu ya. Madura itu punya tanaman, misalkan ada semangka banyak, ada melon yang terkenal. Maksud saya itu, kalau masyarakat punya ini, ya bukakan dong pasarnya. Kan Kasih ini akses gitu kan. betul kaitannya dengan koneksivitas Betul, tadi betul, itu. Karena harus ditangkap, ada potensi apa ditangkap. Ini Ya, yang perlu dilakukan, Mas. betul. Kajian ini sih harusnya yang, ya pemerintah perlu lakukan kajian nih untuk metani mana ya, Mas. Ya, Metanin ada apa aja di Madura gitu kan. betul. Jadi sensus potensinya harus Iya. ada. Jadi kadang-kadang kami sebagai warga Madura itu iri dalam tanda kutip ya, dengan Batu misalkan. Di Batu itu apa yang nggak bisa dibuat keripik? Semua ada. Semua. Apel ada ya kan. Jeruk Keripik salak, Betul, keripik salak, apa? iya. Macam-macam. Tapi kenapa itu di Madura nggak bisa? Nah, jadi saya kemarin juga usul. Jadi di Madura itu, Mas, ada satu pulau namanya Pulau Sepudi ya. Lucunya ini, populasi jumlah sapi dengan jumlah penduduk di Pulau Sapudi ini lebih banyak sapi. Ini sama kayak di New Zealand, Mas. Yes. Biasanya di sana domba ya. Ya, kan? domba. Iya, kalau di Sapudi ini banyak sapi. Sapi. Harusnya Nah, bisa jadi peternakan tuh, Mas. jadi gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat ini yang sudah merelakan dirinya untuk mempertahankan varietas yang asli Madura itu seperti itu, kok ya dibikin circle, dibikin sistem supaya kantong-kantong ini berdaya. Nah, Oke. jadi kalau sapi Madura itu kalau jantan namanya sapi emas, kalau betina sapi kira-kira begitu ya. Nggak salah sih. Nah, Jujur masih sering kaget sama ceplos sama Sabri. Tapi ini menarik loh ini, Mas. Ini menarik banget kalau kita bicara Madura. Terakhir deh, Mas Abrari. Ya. Mas Abrari sendiri ada nggak mimpi yang ingin diwujudkan untuk Madura yang sampai sekarang masih terus diupayakan? Oke, jadi saya itu ingin Madura itu sebagai teritori yang betul-betul berdaulat secara geografis ya. Walaupun kita punya sejarah bahwa Madura itu awalnya adalah sebuah negara. Tetapi karena tekad dan semangat tetap menjadi bagian dari NKRI, maka di posisi itu kehendak dari Founding Fathers Madura itu harus diapresiasi. Nah, bagaimana mengapresiasinya? Nah, itu tadi. Jadi membangunkan kembali potensi-potensi yang ada. Jangan salah, Madura itu dulu pernah ada kereta api, Mas. Sampai sekarang relnya masih ada. Jadi diangkut dari Kalianget ujung timur sampai ke Kamal gitu. Sebenarnya tulang rusuknya sudah tinggal dibangun lagi. Tinggal dibangun lagi. Iya. Nah, kalau misalkan kereta ini dianggap terlalu berat, bahaya, maka membangun Madura itu menurut saya fardu ain atau wajib gitu ya. Iya, karena ternyata masih banyak daerah yang Masih butuh banyak. disentuh ya. Ya, Oke deh, ini kayaknya akan jadi menarik kalau ditonton juga sama teman-teman pemerintah provinsi supaya Madura itu tidak terus tertinggal. yes. Orang-orang Madura seperti yang diceritakan Mas Abrari nggak iri sama Betul. orang-orang Batu yang apa aja bisa jadi kritik.
Makanya Mawar, kamu harus terlibat, kamu harus ikut. Caranya gimana? Yang paling gampang, share aja episode ini, kamu share kemanapun. Kamu juga klik like sama subscribe biar kamu nggak ketinggalan podcast-podcast Suara Rakyat selanjutnya. Terima kasih Mas Abrari. Ini insight yang menarik bahwa Madura ternyata butuh pembangunan yang kompleks ya. Sangat butuh. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Abrari. Oke, sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Terima kasih Fadhar pamit, Mawar, Mas Abrari juga pamit. Ketemu di episode selanjutnya. Have a good day. Bye-bye. Bye.